Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu. Bagian ke-43. Aku dibawa ke tempat itu, lalu ia melatihku membaca kitab dan juga dasar-dasar ilmu silat. Sayang sekali, ketika aku berusia 12 tahun, Kuan Suhu meninggal dunia karena lukanya yang memang hebat sekali. Seorang sakti seperti dia, mengapa menyembunyikan diri dan tidak mau keluar lagi? Kim Mo Taisu mencela. Dia sudah putus harapan. Katanya kepadaku, daripada keluar dari neraka bumi melihat negeri dijajah orang, lebih baik ia bersembunyi dan bertapa sampai mati. Selama mendidikku, ia menanamkan kesan betapa buruknya dunia, betapa jahatnya manusia, betapa berbahayanya hidup seorang gadis muda. Oleh karena itulah maka aku lalu membuat kedok nenek-nenek dan tak pernah mau keluar dari neraka bumi, sampai Tian membawamu masuk ke sana dan lahirnya Eng. Jari-jari tangan Jinlin mencengkram jari-jari tangan suaminya, dan keluarlah getaran-getaran kasih dari jari tangan mereka. Ketika mereka berempat tiba di rumah kediamannya Ku Paong, ternyata kakek lumpuh itu telah berada di situ, bahkan berdiri menanti di depan pintu. Bu Song memandang dengan kagum dan juga seram kepada kakek sakti itu. Adapun Kim Mo Taisu segera maju dan memberi hormat dengan kikuk, karena sebetulnya, sebagai tokoh Kang Ou, ia enggan memberi hormat berlebihan, akan tetapi mengingat bahwa orang ini paman istrinya, tidak enak pula kalau tidak memberi hormat. Kong Lo Seng Jin atau Sin Jiu Ku Paong tertawa bergelak, kelihatannya girang sekali. Sudahlah, tidak perlu banyak sungkan, kita orang sendiri, hahaha. Alangkah girang hatiku mendapat kenyataan bahwa suami keponakanku adalah Kim Mo Taisu. Sungguh menyenangkan, ini berarti bahwa dinasti kerajaan Tang masih belum saatnya lenyap dari permukaan bumi. Kim Mo Taisu, dengan adanya engkau sebagai keluarga kami, maka kekuatan untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Tang menjadi makin besar. Maaf, Ong ya, Paman, akan tetapi saya sama sekali tidak ada minat untuk memikirkan soal kerajaan. Saya tidak akan ikut-ikut. Hahaha, coba saja kita sama-sama lihat. Aku Kong Lo Seng Jin adalah seorang buronan, dicap sebagai musuh kerajaan yang sekarang berkuasa. Juga istrimu dianggap sebagai anggota pemberontak, keluarga bekas kerajaan Tang. Kalau istrimu dimusuhi, apakah kau sebagai suaminya tidak? Kim Mo Taisu mengerutkan keningnya. Kalau begitu, saya akan ajak istri, anak dan murid saya untuk menjauhkan diri, mengungsi di tempat sunyi, hidup mengasingkan diri di tempat aman tenteram. Kong Lo Seng Jin membanting-banting tongkatnya ke atas tanah. Jinlin, kau dengar kata-kata suamimu, apa kau sudah lupa lagi, akan keluarga ayah bundamu yang terbasmi? Paman, harap bersabar, aku akan mengikuti suamiku kemanapun juga ia pergi. Tentang sakit hati keluarga, sampai mati pun keponakanmu ini tidak akan lupa. Pergilah. Mulutnya bilang begitu akan tetapi kakek ini sendirilah yang pergi jauh dari rumah itu, dengan gerakan cepat sekali, berloncat-loncatan menggunakan kedua kakinya yang berupa sepasang tongkat. Jinlin lalu berbenah, dibantu oleh 3 orang pembantu rumah tangga yaitu Akui, Aliong, dan Sam Hua yang ternyata bukanlah pembantu rumah tangga sembarangan saja karena ketiga orang ini adalah bekas-bekas panglima pembantu Kong Lo Seng Jin ketika kakek ini masih menjadi raja muda Sin Jiu Ku Paong. Setelah selesai, dengan terharu Jinlin berpamit dari 3 orang pembantu ini, dan mereka pun kelihatan terharu,
apalagi Sam Hua yang menangisi kepergian Eng yang ia anggap sebagai cucunya. Harap kalian bertiga jangan terlalu sedih. Akhirnya Jinlin berkata, betapapun juga, waktu akan membawa kita berkumpul dalam perjuangan yang sama. Kata-kata ini agaknya menyadarkan mereka, dan berserilah wajah mereka, malah mereka mengantar keluarga itu sampai jauh keluar hutan. Setelah mereka berpisah, Kim Mo Taisu bertanya apa artinya ucapan istrinya ketika berpisah tadi. Jinlin menarik napas panjang. Mereka itu adalah bekas panglima dan pejuang pembela kerajaan Tang. Seperti juga paman dan aku sendiri, kita kehilangan keluarga, menyaksikan betapa keluarga terbasmi abis, betapa kerajaan runtuh diobrak-abrik dan dirampok, diperkosa, dihina oleh musuh. Anehkah kalau di lubuk hati kita masing-masing terpendam perasaan dendam yang tak dapat dipadamkan, sebelum kerajaan Tang bangkit kembali? Kakek sudah berusaha keras, dan dengan kawan-kawan seperjuangan telah berhasil menjatuhkan kerajaan Tang muda, akan tetapi hanya berhasil mempertahankan selama 13 tahun saja, dan kerajaan Tang muda kembali jatuh di tangan musuh yang mendirikan kerajaan Qin muda. Sebelum kerajaan Tang bangkit kembali seperti dahulu, agaknya hati kita masih akan tetap mengandung dendam. Kim Mo Taisu mengangguk-angguk, akan tetapi tidak menjawab apa-apa. Baginya, perasaan dendam itu tidak ada dan tak dapat ia merasai atau mengerti apa yang diutarakan istrinya itu, karena ia sendiri tidak pernah melibatkan diri dengan urusan negara. Yang terpenting kita mendidik Eng dan Bu Song. Akhirnya ia berkata, dan kalau kita terlibat urusan perang, bagaimana kita mampu mendidik anak-anak itu? Mari kita pergi ke tempat yang tenteram dan jauh daripada keributan. Kemanakah? Asal jangan ke neraka bumi? Jinlin berkata dan meremang bulu tengkuknya kalau ia membayangkan betapa putrinya harus hidup di neraka itu, tempat yang baik dan berjasa. Kim Mo Taisu berkata, melamun. Neraka itu kau anggap baik? Suaminya tersenyum dan memegang tangan si istri. Kalau tidak ada neraka bumi, bagaimana kita bisa saling berjumpa? Jinlin menjadi merah sekali mukanya, ia membuang senyum dan berkata, sudahlah, kemana kita sekarang pergi? Ke Minsan. Selama tinggal di neraka bumi dan ditinggal mati Quan Chin-chu, Jinlin membaca kitab-kitab, dan banyak tahu akan teori ilmu silat sambil melatih diri sedapatnya. Biarpun kurang sempurna karena kurang bimbingan, namun dia telah memiliki ilmu kepandaian yang tinggi juga, maka dalam perjalanan jauh itu mereka tidak mengalami banyak kesulitan. Apabila mereka melalui jalan yang sukar, Jinlin menggendong puterinya sedangkan Kim Mo Taisu menggandeng tangan Bu Song atau kadang-kadang juga memondongnya. Setelah melakukan perjalanan beberapa bulan lamanya, akhirnya mereka sampai juga ke puncak Minsan di mana Kim Mo Taisu lalu membangun sebuah pondok sederhana untuk tempat tinggal mereka, jauh daripada dunia keramaian. Mulai saat itu, Bu Song dan Eng menerima gemblengan dari Kim Mo Taisu dan istrinya. Akan tetapi oleh karena Bu Song masih saja kukuh tidak mau mempelajari ilmu silat, maka hanya Eng saja yang menerima latihan ilmu silat, sedangkan Bu Song mendapat pelajaran ilmu sastra. Seperti kita ketahui, Kim Mo Taisu Kui Seng ini dahulu adalah seorang mahasiswa yang tak pernah lulus dalam ujian. Biarpun ia lebih gemar ilmu silat, namun sesungguhnya ia bukanlah seorang yang bodoh dalam ilmu sastra. Tidak. Bahkan ia amat pandai. Hanya pada masa itu, untuk dapat lulus dalam ujian tidaklah mudah. Nafsu korupsi sudah menjadi penyakit wabah yang menyerang seluruh pembesar yang berhak memeriksa ujian. Jangan harap seorang mahasiswa akan dapat lulus dalam ujian. Kim Mo Taisu Kui Seng adalah seorang yang berjiwa pendekar. Tentu saja ia tidak sudi untuk melakukan penyuapan, tidak mau ia lulus ujian yang membuat ia gagal terus dalam ujian lagi. Karena memang pandai dalam ilmu sastra, tentu saja ia dapat mengajarkan ilmu itu kepada Bu Song. Akan tetapi, di samping ilmu menulis dan membaca sajak ini, diam-diam Kim Mo Taisu menurunkan pelajaran dasar-dasar ilmu silat yang secara cerdik ia masukkan ke dalam pelajaran yang ia sebut ilmu kesehatan dan ilmu pengobatan. Dalam diri Bu Song memang terdapat bakat istimewa, maka segala macam pelajaran dapat ia terima dengan mudah.
Bahkan dalam latihan samadhi dan peraturan napas penyaluran jalan darah, ia jauh lebih maju daripada Eng Eng. Bertahun-tahun keluarga ini hidup bersunyi, hanya bertetangga penduduk gunung yang tinggal di lereng Minsan. Hanya sepekan sekali keluarga ini dapat bertemu orang, karena penduduk tidak ada yang berani naik ke puncak yang sukar itu. Namun mereka hidup penuh ketenteraman dan kebahagiaan. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Liu Luxian, maka agar jalan cerita dapat lancar, marilah kita mengikuti perjalanan tokoh wanita kita ini. Di dalam jilid 2 telah dituturkan betapa dalam kemarahannya, Luxian membunuh kekasihnya sendiri, yaitu Hui Kiam Eng Tan Hui, lalu membunuhi pula atau setidaknya membikin luka berat 9 orang piausu yang ia anggap sebagai gara-gara pertengkarannya dengan Tan Hui. Setelah ikatan asmara yang mesra dengan Tan Hui selama kurang lebih 2 bulan, kini kembali Luxian bebas seperti burung liar yang terbang melayang di udara. Agak menyesal hatinya bahwa ia terpaksa harus membunuh Tan Hui, laki-laki yang cukup menyenangkan hatinya. Akan tetapi di samping kekecewaan dan penyesalannya itu, terselip rasa bangga dan girang bahwa ia kini telah mewarisi ilmu Jin Kang dari kekasihnya itu, yaitu ilmu Chuan In Hui, terbang menerjang mega. Jin Kang ini jauh lebih hebat daripada Jin Kang yang pernah ia pelajari, dan dengan hati gembira, lupa lagi akan kematian kekasihnya, Luxian berlari-lari secepat terbang menggunakan Chuan In Hui. Selagi ia berlompatan melalui perjalanan yang amat sukar di lereng bukit, tiba-tiba ia melihat sebuah benda bergerak-gerak jauh di depannya. Luxian kaget seketika melihat bahwa benda itu bukan lain adalah sebuah bantal atau karung, yang dapat berlompatan cepat sekali. Ia mengenal benda ajaib ini karena di dalam rumah Raja Pengemis, ketika berada dalam bahaya benda ini telah menolongnya. Maka ia lalu mengerahkan tenaga dan cepat mengejar. Karena kini ginkangnya memang sudah mulai mahir, gerakannya seperti burung walet menyambar-nyambar, dan biarpun gerakan benda ajaib itu juga amat cepat, namun setengah jam kemudian ia berhasil memperdekat jarak di antara mereka. Akan tetapi benda itu terus berloncatan, seakan-akan melarikan diri, melompati jurang dan mendaki bukit itu. Luxian merasa heran, tak salah lagi, pastilah benda itu terisi orang, akan tetapi mengapa begitu kecil? Apakah seorang anak kecil? Tidak mungkin rasanya. Masa seorang anak kecil memiliki kepandaian sehebat itu? Orang tua pun akan sukar bergerak sedemikian cepatnya kalau bersembunyi di dalam karung. Lo Qianwei, tunggu aku mau bicara, serunya. Namun bantal itu malah makin cepat bergerak maju berloncatan. Luxian menjadi gemas. Biarpun kau hendak lari ke langit, masa aku tidak mampu mengejarmu? Demikian pikirnya dan ia mengejar terus. Akhirnya benda itu tiba di puncak sebuah bukit kecil, dan Luxian telah dapat menyusulnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam benda itu, "Waduh, waduh, abis napasku. Terlalu sekali, mengejar orang terus-terusan. Aku terima kalah." Setelah terdengar suara ini, bantal itu pecah dan muncullah seorang kakek yang pendek kecil berjenggot panjang berkepala besar. Tubuhnya pendek seperti kanak-kanak berusia 10 tahun, akan tetapi melihat kepala yang besar dan penuh kumis dan jenggot itu, jelas dia seorang kakek yang sudah tua sekali. Napasnya mengkas-mengkis, terengah-engah, dan begitu keluar dari dalam karung, ia seperti tidak melihat Luxian, melainkan memandang ke kanan kiri dengan wajah ketakutan, seperti mencari sesuatu. Luxian menahan senyumnya, lalu menjura dan berkata, "Kakek lucu, mengapa kau bersembunyi dalam bantal, dan mengapa pula lari terbirit-birit?" Dengan napas masih tersengal-sengal kakek itu menyusut peluh di dahinya, lalu berkata cemberut, "Kenapa kau mengejar-ngejarku terus?" Tentu saja aku kalah napas, coba aku masih muda, ilmu ginkang Chuan In Hui itu mana mampu mengejarku?" "Kakek yang baik, harap jangan marah. Aku mengejarmu untuk menghaturkan terima kasih atas pertolonganmu di rumah Kai Ong." "Sudahlah, apa kau melihat Bukek Xiansu?" Tiba-tiba kakek itu bertanya dan kembali matanya jelalatan ke kanan kiri, ketakutan. Luxian adalah seorang wanita yang cerdik sekali. Melihat lagak kakek ini ia dapat menduga bahwa biarpun kakek ini seorang sakti, namun ada yang ditakuti.
Dan agaknya Bukek Xiansu yang amat ditakuti. Tentu saja ia pernah mendengar nama Bukek Xiansu. Siapapun orangnya yang berkecimpung dalam dunia Kang Ou, pasti pernah mendengar nama itu, biarpun jarang sekali yang dapat bertemu muka dengan manusia dewa yang sakti itu. Maka ia tidak menjawab, melainkan berkata, "Sekarang tidak melihatnya, akan tetapi siapa tahu gerak-gerik manusia dewa itu?" Kakek, siapakah kau dan mengapa bertanya tentang Bukek Xiansu?" Aku jijik bertemu dengannya," jawabnya, dan kakek itu mengangkat muka membusungkan dadanya yang tipis. "Mau tahu siapa aku, bocah? Dengar baik-baik supaya jangan terjungkal karena kaget. Akulah Butek Lojin." Belum pernah Lucian mendengar nama ini, dan ia menganggap orang ini selain lucu juga agak sombong. "Baru namanya saja Butek, tidak terlawan." "Biar kau tidak terlawan, akan tetapi lariku lebih cepat daripada larimu." Bocah masih bau air susu. "Kau sombong. Apakah ayahmu, si gila Pat Jiu Sin Ong Liu Gan itu datang bersamamu?" "Kalau aku panggil dia, tentu ayah datang," jawab Lucian, sengaja mempergunakan nama ayahnya untuk menakuti orang, karena ia percaya bahwa nama ayahnya cukup disegani kawan ditakuti lawan. Buktinya si raja pengemis yang lihai itu pun kuncup hatinya mendengar bahwa ia putri Pat Jiu Sin Ong Liu Gan. Lekas panggil ayahmu datang. Dia ditambah kau ditambah seorang lawan lagi, akan kupermainkan seperti apa?" Lucian sudah marah, mendongkol hatinya mendengar dia dan ayahnya dipandang ringan. "Seperti ini." Kakek itu lalu menggunakan ujung kakinya mencongkel sebuah batu dan batu itu mencelat terbang ke atas, padahal batu itu besar dan amat berat. "Nah, ini engkau, dan ini ayahmu." Ia mencongkel sebuah batu lain yang lebih besar ke atas seperti tadi. "Dan yang ketiga ini kawan ayahmu." Batu ketiga mencelat ke atas, dan kini 3 buah batu besar itu melayang turun berturut-turut akan menimpa kepala si kakek cebol. Akan tetapi kakek itu menggerakkan kedua tangannya dengan telapak menghadap ke atas dan 3 buah batu itu bermain-main di udara, bergerak ke atas dan ke bawah, tak pernah menyentuh telapak tangan kakek itu, seakan-akan ada hawa yang berkekuatan luar biasa menahan dan mempermainkan 3 buah batu itu. Lucian melongo. Ia maklum bahwa itu adalah permainan tenaga Sin Kang, akan tetapi untuk dapat mempermainkan 3 batu besar seperti itu, benar-benar membutuhkan tenaga Sin Kang yang hebat luar biasa. Kakek ini sakti sekali dan ternyata kesombongannya bukan kosong belaka. "Nah, kalian bertiga bisa apa terhadapku?" Ia lalu membuat gerakan dengan tangannya lalu membentak, "Turun!" Heran sekali, 3 buah batu itu bertumpang tindih bersusun 3 lalu perlahan-lahan turun ke atas tanah. Seperti dipegang tangan yang kuat, turunnya pun perlahan-lahan dan tidak menimbulkan debu. Akan tetapi begitu kakek itu melompat mundur, 3 buah batu yang tersusun itu hancur berantakan. Lucian menelan ludah. Hebat bukan main. Timbul keinginannya memperoleh ilmu dari kakek sakti ini, maka ia cepat menjura sambil memuji. "Wah, hebat sekali kepandaian Lo Qianwei." Kakek itu kelihatan girang dan bangga, lalu bertolak pinggang membusungkan dada, matanya mengedip-ngedip, hidungnya bergerak-gerak dengan ujung hidungnya mekar. "Nah, maka kau jangan main-main dengan Butek Lojin. Aku pesan kepadamu dan teman-temannya, apabila suling emas terjatuh ke dalam tangan seorang di antara kalian, harus cepat-cepat serahkan kepada Butek Lojin." "Mengerti?" Tidak mengerti." Lucian menggeleng kepala. Kakek itu marah-marah dan mengepal tinjunya, mengamang-amangkan kedua tinjunya di depan hidung Lucian. "Kau lihat ini," bentaknya. Lucian benar-benar merasa ngeri dan takut, dan saking gugupnya ia menjawab sambil mengangguk-angguk. "Aku lihat, dan baunya busuk." Lucian kaget mendengar ucapannya sendiri. Celaka, sifat lincah dan liarnya kumat sehingga ia bicara tanpa dipikir. Ia sudah siap-siap menanti serangan, karena kakek aneh ini tentu marah. Akan tetapi Butek Lojin malah membawa kedua tangannya ke depan hidungnya sendiri, mencium-cium. Hidungnya dikernyitkan dan ia berkata, "Benar bau tak enak, abis belum dicuci, berhari-hari bersembunyi dalam karung."
Bocah, biar tanganku bau, akan tetapi apakah badanmu lebih keras daripada batu tadi? Maaf kek, aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kau maksudkan dengan suling emas? Wah, ketanggor, melanggar batu, aku sekali ini. Kau benar bocah hijau tak tahu apa-apa. Pat Jiu Sin Ong Liu Gan agaknya tidak pernah memberi pengertian kepada bocah ini. Suling emas adalah pusaka pemberian Bukek Xiansu kepada sastrawan Ciu Bun. Sekarang, sastrawan Ciu Bun lenyap, entah mampus atau belum, akan tetapi suling emas itu lenyap, menjadi perebutan orang-orang di dunia. Nah, aku perlu suling itu, kalau seorang di antara kalian menemukannya, harus diberikan kepadaku. Harus, mengerti? Tidak mengerti. Tolol, kau menantang? Tidak. Butek Lojin. Kumaksudkan, aku tidak mengerti mengapa hanya sebuah suling emas saja dijadikan rebutan. Berapa sih harganya suling emas? Agaknya orang-orang Kang Ou sekarang sudah menjadi mata duitan semua. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, perutnya sampai menjadi keras dan ia memegangi perutnya, tubuhnya ditekuk menjadi lebih pendek lagi. Haha, goblok, sekali goblok tetap tolol. Kau tahu apa? Suling itu menjadi kunci rahasia ilmu kesaktian hebat. Selain itu, emasnya mengandung logam murni yang berasal dari bintang. Siapa memegangnya, berarti memegang sebuah senjata yang paling ampuh di dunia ini. Ah, begitukah? Baik, nanti ku sampaikan kepada ayah dan kawan-kawan lain, kata Lucian, akan tetapi di dalam hatinya sudah timbul keinginan untuk memiliki sendiri suling emas itu. Kakek itu kaget, biarpun sakti, agaknya ia mudah kaget. Bocah gendeng, bikin kaget saja, kukira Ia menghentikan ucapannya, lalu berseru keras. Muridku, kau naik ke sini, karena tidak ingin berurusan dengan kakek itu, Lucian berkata. Butek Lojin, sudahlah, aku minta diri, hendak melanjutkan perjalananku. Nanti dulu, kau jumpai muridku yang baik. Segala murid anak kecil disuruh menjumpai. Akan tetapi tidak enak kalau membantah, dan membuat marahnya kakek sakti ini, maka ia berdiri menanti. Bocah tolol, tidak lekas-lekas naik, kalau abis sabarku, kujiwir telingamu sampai copot, teriak kakek itu marah-marah. Diam-diam Lucian merasa kasihan kepada bocah murid kakek ini yang demikian galak. Ticu datang, Suhu terdengar teriakan dari jauh, akan tetapi mendadak berkelebat bayangan dan tahu-tahu di situ berdiri seorang laki-laki yang tubuhnya juga agak cebol gemuk, kepalanya botak dan jenggotnya juga panjang. Hampir Lucian tak dapat menahan ketawanya. Yang disebut bocah dan ia sangka kanak-kanak ini tidak tahunya juga seorang laki-laki yang sudah tua, malah panjang jenggotnya, laki-laki yang seperti juga gurunya, berpakaian tidak karuan dan bertelanjang kaki. Orang botak itu segera menjatuhkan diri berlutut di depan gurunya. Kalisani, hayo kau lawan perempuan ini untuk ujian. Dia puteri Pat Jiu Sin Ong, cukup untuk kau pakai berlatih. Kalisani, murid Butek Lojin yang kita kenal sebagai bekas Panglima Hitan itu segera bangkit berdiri memandang Lucian, lalu menjura. Nona, Suhu sudah memerintah kepadaku, terpaksa kuharap Nona suka melayaniku barang 10 jurus. Setelah berkata demikian, ia memasang kuda-kuda seperti orang hendak membuang air, karena ia berjongkok sampai rendah sekali, dan mukanya menahan napas sampai merah seperti orang sakit perut. Kuda-kuda ini lucu sekali, dan seandainya Lucian tidak menduga bahwa lawan aneh ini seorang yang tak boleh dipandang ringan, tentu ia tidak dapat menahan ketawanya. Lucian sendiri memiliki watak aneh, keras hati dan tidak mau kalah. Sekarang ia ditantang terang-terangan biarpun ia tahu bahwa kepandaian Butek Lojin jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaiannya, namun ia tidak takut dan ia harus memperlihatkan kepandaiannya, apapun yang akan terjadi. Oleh karena itu, melihat Kalisani sudah memasang kuda-kuda ia berseru keras. Orang hutan, jaga seranganku. Tubuhnya bergerak cepat sekali dan ia menerjang maju, langsung mengirim tendangan dengan ujung sepatunya ke arah leher orang yang berjongkok di depannya. Ketika lawannya melompat ke belakang, sambil mengulur tangan dengan maksud menangkap kakinya yang menendang, Lucian menarik kakinya,
dan tubuhnya condong ke depan. Langsung tangan kanannya menghantam dada, sedangkan tangan kiri dengan dua jari tangan menusuk ke arah mata. Inilah jurus dari ilmu silat Shin Koa Kun, ular sakti, yang amat berbahaya dan ganas. Akan tetapi Kalisani bukanlah seorang yang masih hijau. Sebelum menjadi murid Butek Lojin, ia telah memiliki ilmu kepandaian tinggi, dan menjadi panglima tua di Hitan. Tentu saja ia tidak dapat dikalahkan dengan mudah, dan jurus yang berbahaya ini dengan amat mudahnya dapat ia hindarkan dengan cara melompat ke kanan. Malah ia segera membalas serangan lawan dengan pukulan keras dari kanan. Melihat lawannya juga dapat bergerak dengan gesit sekali, Lucian makin bersemangat. Ia mengelak dari pukulan itu dan balas menerjang ganas sambil mengerahkan Jin Kangnya, dan terus mainkan ilmu silat ular sakti yang memiliki jurus-jurus ganas dan berbahaya. Berkat Jin Kang Koa In Hui yang ia pelajari dari Tan Hui, kini permainan ilmu silat tangan kosong ular sakti menjadi berlipat ganda lebih lihai daripada sebelum ia memiliki Jin Kang itu. Diam-diam Kalisani terkejut sekali. Sedikit pun juga ia tidak mengira bahwa lawannya begini hebat. Tadi ketika ia disuruh suhunya menandingi Lucian, ia merasa ragu-ragu dan tidak enak hati. Dia seorang yang sudah tua dan berpengalaman banyak, pula memiliki ilmu silat tinggi. Bagaimana harus melawan seorang wanita muda? Akan tetapi karena suhunya yang memberi perintah, tentu saja ia tidak berani membantah. Ia tadinya hendak berjaga diri saja dan sedapat mungkin mengalahkan wanita ini dengan lunak, karena Kalisani bukanlah seorang pria yang suka menghina atau menyakiti hati wanita. Siapa kira, kini menghadapi desakan Lucian, ia menjadi bingung dan pandang matanya kabur. Demikian cepatnya wanita ini bergerak. Maka ia lalu tidak sungkan-sungkan lagi, cepat ia pun mainkan ilmu silatnya dan mengerahkan tenaga dalam kedua lengannya, mempercepat gerakannya. Alangkah herannya ketika beberapa kali lengan mereka saling bertemu, wanita itu tidak roboh atau mencelat, bahkan dia sendiri merasa betapa hawa pukulan yang amat kuat menggetarkan lengannya. Maklumlah ia kini bahwa biarpun masih muda, wanita yang menjadi lawannya ini lihai sekali. Pantas saja suhunya mengatakan bahwa wanita ini cukup tangguh untuk diajak berlatih ilmu silat. Dengan ilmu Jin Kang Koa In Hui, benar-benar Lucian dapat menguasai lawannya. Ia menang cepat dan sudah 3 kali tangannya berhasil menyerempet tubuh lawan, malah 1 kali ia berhasil memukul pundak Kalisani. Akan tetapi tubuh lawannya kebal, dan pukulan itu hanya membuat Kalisani terhuyung-huyung sebentar, maka ia berlaku amat hati-hati dan mencari kesempatan untuk dapat memukul tepat. Lucian sengaja mempermainkan lawan dengan kecepatannya untuk mengacaukan pertahanannya. Bocah tolol. Segala macam ilmu cakar bebek dari Hitan itu mana mampu menghadapi Shin Koa Kun dari bengkau? Tolol, kau muridku, mengapa tidak menggunakan pelajaran dariku? Butek Lojin marah-marah, mencak-mencak dan memaki-maki. Kalisani memang tidak mau mempergunakan ilmu simpanannya yang ia pelajari dari Butek Lojin. Ilmu itu ada 3 macam, yaitu ilmu Kong In Ban Kin, awan kosong Selaksakati, yang merupakan penghimpunan tenaga Shin Kang yang luar biasa. Kedua adalah Kong In Liusan yang merupakan ilmu serangan yang luar biasa hebatnya. Dan ketiga adalah ilmu silat Kim Lun Sin Hoat, ilmu sakti roda emas, semacam ilmu silat yang dapat dimainkan dengan tangan kosong. Akan tetapi lebih tepat dengan gelang atau roda emas yang ia terima sebagai tanda mata dari Tayami. Ilmu-ilmu ini ia tahu amat hebat, maka ia tidak tega untuk mempergunakannya terhadap Lucian yang sama sekali tidak dikenalnya dan tidak ada permusuhan dengannya. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.